Oke, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya. Fine, thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya? Udah, kita baca horor aja. Kalian tahu suku Bunian gak dari Sumatera? Suku yang menyerupai manusia tapi bukan manusia. Kadita pernah diculik sama suku Bunian. Ayahku orang Padang, ibuku orang Lampung. Mereka bertemu di Pulau Jawa, lalu menikah secara sirih. Orang-orang di kampung ayahku mengira ayahku sudah meninggal, karena sudah 12 tahun merantau tanpa kabar berita sama sekali. Aku dilahirkan sebagai anak tunggal. Pada saat aku umur 6 tahun, ayah dan ibuku bercerai. Aku ikut ayahku ke Pulau Belitung, karena ayah belum siap untuk pulang ke kampung halamannya. Di sana ayahku bekerja sebagai buruh di tambang timah. Aku sering ditinggal sendiri di pondok tempat kami tinggal. Pondok itu dulunya ditempati oleh sepasang kakek dan nenek yang anaknya meninggal karena tenggelam saat menyelam ke dasar laut untuk mencari timah. Aku tidak begitu percaya karena itu juga cerita dari warga sekitar. Namun percaya atau tidak, hal aneh sering terjadi di rumah kecil itu. Suatu hari, ayahku pernah berhenti bernafas. Aku panik memanggil orang-orang sekitar rumahku. Mereka berupaya memberikan pertolongan pada ayahku, memompa dada ayahku secara manual, hingga tiba-tiba ayahku bernafas kembali, namun seperti orang terkena asma yang hebat. Lalu, para tetua di sana membacakan semacam mantra, hingga ayahku bisa membuka mata dan pulih kembali. Ayah bercerita bahwa dia diduduki oleh makhluk hitam berbadan kurus, namun tinggi, berkaki panjang melebihi kepalanya saat ia duduk. Orang-orang sekitar bilang itu Begu Ganjang. Hari pun berlalu, tak sampai di situ. Selang seminggu setelahnya, aku mengalami hal yang sama sekali tak kuduga. Aku melihat ayahku dari seberang kolam yang terbentuk karena bekas galian timah. Kolam itu tidak begitu besar, sehingga aku bisa mengitarinya dengan berjalan kaki. Aku mendatangi ayahku, lalu memeluk kakinya, karena saat itu aku masih kanak-kanak. Lalu ia menyuruhku untuk ikut dengannya. Aku pun menurutinya. Ia mengajakku masuk ke hutan. Pemandangannya di dalam hutan itu sangat indah. Terdapat sebuah rumah mewah dengan danau di halamannya. Danau itu airnya jernih seperti kaca. Aku diajak ayah masuk ke rumah itu. Lalu aku diberi makanan enak seperti seafood dan lain-lainnya. Setelah itu, aku diajak berenang bersamanya di danau yang kuceritakan tadi. Dia berenang dengan posisi aku duduk di atas perutnya. Lalu, tak berapa lama, aku disuruh ayah pulang. Ayah bilang, ikuti saja jalan yang tadi. Aku pun menurut. Apa kata ayah? Tak tahu berapa lama aku berjalan dan tak tahu apa saja yang sudah aku lewatkan. Akhirnya aku sampai di belakang pohon kecil tempat kami tinggal. Aku disambut oleh warga sekampung dan juga ayah. Ya, ayah yang asli. Ayah bilang, "Kamu kemana aja? 3 hari nggak pulang." Sedangkan aku masih anak ingusan yang tak tahu seluk-beluk daerah tempat tinggal aku. Kemana akan aku pergi? Orang-orang kampung mencariku selama 3 hari tanpa jeda. Bahkan ayahku tidak tidur. Aku menceritakan segala yang aku alamin ke ayah. Ayah bilang, aku dipinjam oleh orang Bunian. Begitu orang Padang menyebut makhluk halus yang menculikku. Sumpah merinding banget. Gue orang Padang, gue sama sekali gak pernah denger yang namanya orang Bunian ini. Sampai gue cari dulu guys, dan ternyata itu emang legenda yang udah turun-menurun. Kali ini gue mau bacain cerita yang dikirim ke DM IG gue. Yang gue sendiri pemilik 4 kucing ya. Merinding denger ini, jangan main-main sama kucing guys.
Mungkin gak terlalu seram, tapi saya harap bisa diambil pelajarannya. Ini cerita dari Indonesia bagian tengah. Jadi kisah nyata ini saya dapat dari ibu teman saya, di mana dia yang mengalami kejadian ini. Dia punya belasan saudara. Zaman dulu kalau punya banyak saudara adalah hal yang biasa. Tapi saudara-saudara ibu teman aku meninggal satu persatu. Padahal nggak ada yang sakit. Jadi orang tuanya curiga dong. Pergilah mereka ke orang pintar dan bertanya, bagaimana bisa anaknya meninggal satu persatu padahal nggak ada yang sakit? Dan kata orang pintar ini, ternyata saudara mereka meninggal karena ada salah satu dari mereka yang ngebunuh anak kucing dengan tragis. Anak kucing itu dimasukin ke dalam plastik berisi es, kemudian diikat mati dan dihanyutkan di sungai sampai anak kucing itu mati. Astagfirullah. Jadi itu kata orang pintar itu. Akhirnya mereka kayak baca doa gitu dan minta maaf. Aku nggak ngerti sih gimana cara mereka minta maaf. Mungkin kayak tobat gitu dan berdoa kepada Tuhan. Setelah mereka berobat ke orang pintar, akhirnya saudara mereka tidak ada yang meninggal lagi. Katanya sih nggak kebayang kalau sampai mereka telat bertemu dengan orang pintar itu. Mungkin bakalan meninggal semua, termasuk ibunya teman aku. Aku tahu hidup dan mati itu di tangan Tuhan, tapi aku harap ini bisa diambil pelajarannya, karena ini kisah nyata dari Indonesia bagian tengah. Sayangin kucing kalian ya. Kucing.